Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat dan walafiat dan sudah dalam keadaan siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang Yesus Kristus dalam sub-sub elemen tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Dalam materi ini tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan, ada beberapa poin yang akan kita bahas dalam materi ini. Materi yang pertama yakni tentang pengertian perumpamaan, atau dalam poin yang pertama kita berbicara tentang pengertian perumpamaan. Dalam pengertian perumpamaan ada dua kata kunci yang kita ambil, yakni cerita pendek dan menangkap lebih jelas. Kenapa Ibu ambil dua kata kunci, yakni cerita pendek dan menangkap lebih jelas? Dari dua kata kunci tentang cerita pendek dan menangkap lebih jelas, Ibu mau katakan bahwa perumpamaan yang dikisahkan dalam kitab suci adalah berisi cerita pendek dan sederhana yang dikisahkan Yesus untuk membantu murid-muridnya dalam memahami makna kerajaan Allah. Atau dengan kata lain, Yesus berharap murid-muridnya serta orang-orang yang mendengarkan ajarannya atau para pendengar dapat menangkap lebih jelas isi pokok pewartaan Yesus. Selain perumpamaan, kita poin berikut yakni tentang tobat atau pengertian tobat. Dua kata kunci dari pengertian tobat yakni orang berdosa dan berbalik kepada Allah. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pertobatan adalah pengakuan diri dari setiap pribadi sebagai orang berdosa dan mempunyai niat yang kuat untuk berbalik kepada Allah. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus selalu menggunakan perumpamaan. Ciri-ciri perumpamaan yang digunakan oleh Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah yakni yang pertama singkat, yang kedua jelas, yang ketiga menarik, dan yang keempat mudah dipahami. Empat hal ini yang menjadi ciri-ciri utama dari perumpamaan atau pokok-pokok yang digunakan oleh Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah, sehingga pewartaan yang Yesus sampaikan mudah dipahami oleh orang-orang yang mengikuti Yesus ataupun para murid. Alasan mengapa Yesus menggunakan perumpamaan dalam mewartakan kerajaan Allah, seperti yang tadi sudah Ibu katakan, bahwa agar mudah dipahami, menarik, dan cepat dimengerti baik oleh para murid maupun oleh para pendengar. Bukan hal yang mudah untuk memahami misteri tentang kerajaan Allah,
Maka kerap kali Yesus merumuskan ajarannya dengan ajaran tentang kerajaan Allah dengan menggunakan perumpamaan. Ada banyak perumpamaan dalam kitab suci yang dapat kita baca dan kita pahami, yang diwartakan oleh Yesus atau yang digunakan oleh Yesus dalam pengajarannya selama masa hidupnya bersama para murid di Yerusalem atau di Israel dan bersama orang-orang yang mengikuti dia. Dengan menggunakan perumpamaan, orang yang mendengarkan ajaran Yesus diharapkan lebih mudah mengerti, memahami, dan melaksanakan ajarannya dalam kehidupan nyata. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya, dan biasanya diambil dari hal-hal yang ada dalam kehidupan nyata masyarakat sehari-hari, baik berupa benda ataupun pengalaman atau kejadian sehari-hari. Sebagai contoh, dalam materi kita pada hari ini, kita akan menggunakan perumpamaan tentang anak yang hilang yang diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang ini, ada 3 tokoh utama atau makna perumpamaan dalam Injil Lukas ini, yakni yang pertama, dalam teks ini ditampilkan 3 tokoh yang menjadi permenungan kita, yakni anak bungsu, anak sulung, dan bapa yang baik hati. Ketiga tokoh ini mempunyai karakter yang berbeda. Anak-anak dapat membacanya dalam kitab suci dan dapat merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan nantinya akan memahami karakter dari ketiga tokoh yang ditampilkan dalam teks kitab suci ini. Makna yang kedua yang terkandung dalam Injil Lukas ini, yakni menegaskan kepada kita tentang sifat Allah yang Maha Rahim dan Maha Pengampun. Di sini dapat kita baca dan pahami atau dapat kita simak baik-baik bahwa Bapa yang digambarkan dalam teks ini adalah sesungguhnya menggambarkan sikap Allah sendiri atau sifat Allah sendiri yang Maha Rahim dan Maha Pengampun, yang mau mengampuni kesalahan umatnya dan mau untuk menerima kembali setiap umat manusia yang bertobat. Makna ketiga yang diajarkan dalam teks ini yakni mengajarkan kepada kita untuk tidak mengingat kesalahan orang lain dan mau memaafkan orang lain tanpa paksaan. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk bagaimana kita dengan sikap yang terbuka, hati yang terbuka dan rendah hati, mau memaafkan kesalahan orang lain tanpa mengingat perbuatan atau kesalahan yang telah ia lakukan. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa kisah dalam Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 32 mau mengajarkan kepada kita sikap saling mengampuni, tidak mengingat kesalahan sesama, berani mengakui kesalahan, menyesalinya, dan punya niat yang kuat untuk bertobat dan memohon ampun pada Allah Bapa. Dari kisah ini kita dapat menyadari bahwa kerajaan Allah akan terwujud jika kita mau saling memaafkan dan mengampuni sesama kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita menemui banyak kejadian yang ada di sekitar kita. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan atau yang orang lain lakukan, seringkali itu kita jadikan sebagai batu sandungan atau sebagai suatu alasan untuk tidak memaafkan kesalahan orang lain. Nah, dari kisah hari ini yang kita pelajari lewat Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32 tentang kisah anak yang hilang, di situ mau mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita mau untuk bertobat dari kesalahan kita atau mau sadar dari kesalahan kita
dan punya niat yang kuat untuk berubah, bertobat, mengakui kesalahan, dan kembali ke jalan yang benar. Atau kita mau memperbaiki hidup kita untuk bisa berdamai dengan sesama di sekitar kita, lingkungan sekitar kita, juga teman-teman di sekitar kita. Baik, sebelum menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugas yang Ibu berikan ini tidak rumit. Tugasnya dari pelajaran yang baru kita dengarkan atau kita pelajari bersama pada hari ini, yakni dari kisah tentang anak yang hilang. Dalam materi kita pada hari ini tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Maka tugas yang Ibu berikan adalah dari teks kitab suci Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32 yang ada dalam pembelajaran ini. Anak-anak diminta untuk menuliskan 3 tokoh dalam teks tersebut dan memberikan gambaran sifat atau kepribadian dari ketiga tokoh tersebut. Sebelum mengerjakan tugas ini, anak-anak baca dulu Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Baca berulang kali, 2 atau 3 kali, anak-anak pahami secara baik. Setelah itu baru mulai mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Tugas yang Ibu berikan ini dikumpulkan pada pelajaran berikut atau pertemuan berikutnya nanti. Baik, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, Ibu mau menyampaikan terima kasih untuk pertemuan kita hari ini, untuk kesediaan dari anak-anak yang telah mendengarkan materi pada hari ini, juga respon baik dari anak-anak dalam mengikuti pelajaran pada hari ini. Akhir kata, akhirnya mari kita saling mengasihi dan mengampuni agar kerajaan cinta kasih nyata di dunia ini. Selamat siang anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.